Saya coba jajal yang paling jauh ini ke Bali, Om. Ke Bali. Ke Bali, mobil ini gimana ceritanya? Saya juga nggak percaya sebenarnya. Saya nggak mau ngegubris sih karena kalaupun digubris ya mobil-mobil mama kan suka kayak gitu biasanya tuh. Saya nggak bisa tidur tar di dalam rumah. Oh, Jatah. Udah kebongkar semuanya ya. Bongkar semuanya berarti. Halo Lexers, welcome back to Mokas, modifikasi berkelas. Sekarang di belakang gua nih udah ada Daihatsu Ceria yang mungkin kalian pernah lihat seliweran di FYP TikTok dan IG. Mobil ini kecil-kecil cabai rawit, udah dimodif, bahkan sudah pernah touring ke Bali. Kayak apa detailnya? Nanti kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya. Tapi sebelum mulai jangan lupa nih nyalain dulu loncengnya. Dan subscribe channel OLX Indonesia biar kalau ada video baru lu langsung jadi penonton yang pertama. Oke, sekarang gue udah bersama dengan pemilik Daihatsu Ceria ini. Dengan siapa, Mas? Saya Rival. Aris. Ya, selamat Oke. Mas Aris. Mas, ini kan agak aneh ya kalau untuk di Gen Z atau lagi milenial yang akhir-akhir nih. Betul. Mobil Ceria. Bisa Yes. diceritain dulu nggak? Kenapa memilih mobil ini untuk dimodifikasi? Saya pertama milih mobil ini sih sebenarnya tidak secara kebetulan, Om. Saya tuh lagi jalan. Kita cerita histori ke belakang ya. Ya, Saya lagi boleh. jalan keluar kota. Hmm? Di pertengahan jalan, tepatnya di Jawa Jagorawi itu ngelihat ini mobil kecil, lenggak sana lenggak sini, ngebut, dan di situ mulai tertarik. Yang tertarik bukan saya sendiri, kebetulan istri saya yang tertarik. Oh. Di situ tertarik, saya coba nyari tahu, dia pun coba nyari tahu, ya dia pengen, saya cuma cukup bilang ya udah ntar kita cari. Padahal belum ada duit tuh posisi saat itu. Nah di situ kita coba cari tahu, istri 1 minggu kemudian udah ngelis beberapa playlist dari istri yang lagi dijual, Om. Gua kan bingung ya, bingung sebagai suami dengan harus tetap tenang dan cool. Gimana caranya meyakinkan, berwibawa, gimana caranya meyakinkan, ayo kita beli. Padahal belum ada duit sama sekali. Nah, kalau misalnya waktu dapat, apakah udah modif atau tiba-tiba inspirasi modif nih gitu? Dapat sebenarnya belum full modif semua. Ini udah dapat perubahan modif ya kurang lebih 70-80%-an. Contoh, kita langsung masuk ke area depan ya, Om ya. Ini kita lampu. Konsepnya mobil-mobil lama kan lampunya tuh model kayak ada garis-garis itu, mobil-mobil jadul lah. Ini kita coba upgrade, saya pakai bibot nih, Om. Bibot yang 2,5 in. Proyektornya dari bibot GR 2,5 in. Biar meropang juga lah penerangannya seperti apa. Alhamdulillah bisa PNP juga dengan ukuran 2,5 in. Saya dapat dan masang di daerah Kalimalang. Oh ya. Di Nurmaras Autolem. Ini lampu. Selebihnya ke depan sih sebenarnya contoh kayak ini tambahan juga nih, Om. Ini tambahan? Ini tambahan juga. Body kitnya pakai Genio. Honda Genio. Honda Genio. Saya beli online, pasang di daerah bengkel Kemayoran. Biasa pasar mobil Kemayoran yang satu hari bisa selesai. Bisa jadi custom berarti? Custom. Custom potong tengah, sambung, tempelin, cat. Udah jadi. Area depan sih ini masih standar bawaannya di Daihatsu Ceria sendiri. Ini Gria juga masih ori sini, cuman tambahan ada list silvernya aja. Iya. Berarti hitungannya resto mod ini ya? Ya, betul. Biar lebih tampil lebih fresh aja, lebih muda aja. Lebih kekinian ya? Iya, lebih kekinian. Oke, bahasanya tuh culture kalau sekarang. Culture, bahasa sekarang culture. Biar lebih ya kelihatan manis aja, Om, meskipun kecil tetap enak dipandang. Terus kita coba ke bagian samping. Boleh. Samping. Nah, bagian samping ini, Om, yang menarik sebenarnya velgnya nih, Om. Karena kinclong banget. Bisa buat ngaca. Bisa buat ngaca, betul. Pelek, saya pakai pelek kaleng. Ring 12, orisinil Daihatsu Ceria, dilapisi ban 155/70. Yang menarik ini juga satunya, ban. Bannya lumayan susah. Saya dapat di daerah Kebayoran. Nama bengkelnya tuh Pela Ban. Itu dapat satu set dengan ukuran ring 12, lebar 155/70. Dan itu juga ternyata harga ban kecil ini sama kayak seperti ban-ban umumnya sekarang. Lumayan juga harganya, iya. Karena kan jarang ya. Karena jarang. Pakai ban 12. Betul. Nah, kalau untuk yang bikin kita bisa ngaca seperti ini, Om. Ya? Nah, ini dop saya bikin di daerah Cilacap. Oh, jauh juga. Daerah Cilacap kebetulan terinspirasi dari mobilnya si Cipung. Oh, Wuling itu Wuling, ya betul.
Saya coba cari tahu ini bikinnya di mana, si Cipung bikinnya di mana. Akhirnya dapat referensi bikin di Cilacap. Nah, yang menarik juga udah ada roof box nih Bok di atas. Nah, ini roof box sebenarnya lebih ke saat ini konsennya roof box itu bukan hanya untuk naruh barang-barang yang dari bagasi, apalagi si Daihatsu Ceria ini bagasinya kan kecil banget. Saya tambahin roof box ya biar lebih. Ini fitment bawah udah dapet, fitment atas biar dapet juga. Biar ini ya, imbang lah. Biar imbang, sesuai kayak tadi konsepnya, culture. Mobil ini kan juga dibawa touring ya? Betul, Nah, saya pernah bawa touring. Nggak pengalaman touring pakai mobil kecil dengan keluarga ini apalagi? 1 bulan setelah ngangkat, bulan Oktober 2023, kita flashback ke tahun 2023. 1 bulan itu saya coba touring perdana dari Bekasi ke Solo. Kebetulan ada acara Jambore Nasional Ceria. Saya jajah ke Solo, saya perdana bawa mobil tua. Saya juga belum tahu historikalnya seperti apa. Biasanya kan kalau orang ngambil mobil second tuh harus apa ya? Harus punya track record buat apa nih, servis apa. Saya sedapatnya itu mobil, saya juga langsung bawa ke Solo. Trouble lah di pertengahan jalan. Trouble-nya satu, selang radiator Om, bocor. Oh ya. Dan itu yang bikin manisnya dari exit tol Banyumanik sampai ke Solo Baru di towing. Jam 3 pagi, sampai jam 6 pagi di towing. Harganya ya lumayan lah kalau buat modifikasi. Ini pertama kali juga kenal sama teman-teman Daihatsu Ceria Indonesia yang ada di Solo acara Jamnas, dan cukup berkesan karena baru pertama kali ngangkat touring langsung jauh ketemu sama teman-teman sebayanya dan yang kecil-kecil semua Om, yang kecil-kecil dan unik-unik semua. Itu touring 2023. Lepas itu 2024 saya coba jajal yang paling jauh ini ke Bali Om. Ke Bali. Ke Bali, mobil ini gimana ceritanya? Saya juga percaya percaya sebenarnya. Berarti cukup tangguh ya meskipun kecil mesinnya. Tangguh, pegel sih enggak. Ya, pasti mesin mobil kuat. Sayanya yang pegel sebenarnya Om. Saya cukup berasa pegel. Nah Om, untuk roof rack ini kan pasti tricky ya masangnya, karena kan ini dijepit di pintu nih. Betul. Rawan bocor kan ini pasti. Betul. Dan kebetulan juga. Gimana? Nah, kebetulan teman-teman Ceria saat ini banyak juga ibaratnya mencoba memodifikasi hampir mirip dengan mobil saya ini. Salah satunya mereka juga banyak yang berpendapat, Om kenapa bisa bocor atau bocor atau enggak? Betul. Sebenarnya kuncinya ada di sini Om, di karet ini. Karet balon ini. Ya, karena kalau balon yang orisinil itu seperti ini Om. Karet balon orisinil seperti ini. Oh ya, nggak ada gelembungnya ya, nggak ada buat nahannya ya. Nah ini saya pakai punya Agia nih. Punya Agia. Jadi dia yang ada tahanan dalamnya, dalamnya pun masih oke. Dan harganya jelas lebih ramah lingkungan, ramah di dompet Om. Nah untuk kaki-kakinya nih Om, selain pelek, pernya itu pakai apa? Shock breakernya? Pakai, kalau yang depan gua pakai shock breaker Ayla. Kenapa pakai Ayla? Karena gua ada mobil yang nganggur, shockbreakernya, fairnya kita pasangin ke sini. Itu PNP atau di custom? Di custom, dipanasin, diturunin, potong. Oh. Yang jelas lingkaran luarnya tuh gimana caranya kita panasin dulu biar masuk aja ke atas depan. Oke, bagian belakang. Di bagian belakang agak minim ya ubahannya sebenarnya. Depan terlihat sangar klasik lah. Belakang ini ori banget nih dari feminim sekali. Ori sini ya. Bumper ada rubahan sedikit Om. Saya pakai body kit tambahan, cuman ini body kit apanya saya juga kurang paham ya. Yang jelas kalau sepintas sih ada lampu begini seperti air lah, cuman saya juga kurang tahu nih. Ini saya dapat dari sananya udah seperti ini. Oh, dari pemilik sebelumnya. Dari pemilik sebelumnya. Ini apa artinya? Ini Cio 02. Cio 02 tuh sebenarnya inisial mobil ini sendiri Om. Jadi mobil ini Ceria cowok. Jadi disingkat Cio. Nah, sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga ini bisa Ceria cowok Ceria cewek, karena kalau Om nanti lihat dalamnya seperti apa. Wah, tidak bisa berbicara saya surdinya. Karena bukan buat daily saya, ini benar-benar buat daily istri saya buat ngantar anak sekolah ya Om. Oke, ke atas. Rambat ke atas, ini crossbarnya custom. Saya beli ukuran itu paling kecil 100, saya ingat saya 100. Saya potong menjadi 80. Lain itu apalagi nih yang diubah? Kalau belakang sih knalpot ya paling. Knalpot, ya betul. Knalpot biar gak terlalu kecil, karena kan si body kitnya sendiri udah ada lekukan yang cukup manis buat knalpot. Saya pakaiin knalpot bekas mobil yang sebelumnya, knalpot Alpino. Ya karena pas juga lah
outletnya tuh ini kalau nggak salah 3,5 in, jadi biar kelihatan manis aja dari belakang. Belakang sih tambahannya ini, tapi kalau untuk nanti coba test drive suara knalpotnya ini nggak terlalu berisik juga, karena tengahan resonator dan lainnya mesti saya pasang. Belakang ngejar fitmentnya biar lebih enak aja dipandang. Iya betul. Ini tambahan lampu kecil banget mobilnya. Kecil banget. Kalau lihat dari belakang sangat kecil. Makanya salah satu kamuflase biar lebih besar, lebih gede itu ada itu Om, ada roof box. Ada roof box. Asli kecil banget nih mobil. Ini sedikit manisnya lagi ditambah ini sih Om, kaca film. Oh iya, kaca filmnya ini pakai apa Om? Saya pakai brandnya dari SU Premium Series. Tipenya tuh RT70. Dia 20%. 20%. Full RT70 20%. Depan belakang samping. Depan belakang samping. Dari luar langsung kelihatan nih dalamnya ada apa aja. Jadi dalamnya ada apa aja. Saya di dalam nggak bisa berbuat aneh-aneh karena ini mobil buat keluarga. Jadi emang sengaja orang tuh terfokus. Oh ini mobil keluarga. Makanya dikasih yang transparan. Beda kalau mobil sekarang dikasih full gelap ya kan. Iya. Kalau saya malah terbalikan. Biar lihat ke dalam. Sekarang kalau misalnya udah penasaran, kita cek dalamnya ada ubahan apa aja. Boleh. Oke, sekarang udah di dalam nih Om. Bisa diceritain apa aja yang diganti. Kalau yang paling kelihatan sih setir ya. Paling kelihatan setir Om. Kita turunin dulu biar kelihatan. Oke. Ini setir kebetulan gue rubah juga Om. Tadinya kan setir model lama tuh palang 3. Ya. Dengan yang bentuknya sedikit aneh, plastik gitu. Plastik benar. Dan itu juga tombolnya kadang-kadang ada eling. Meskipun bisa ditekan semua untuk berapapun tetap aja ya. Gue rubah ke Nardi yang ada tampilan chrome biar masuk ke velg sama kayu. Biar kelihatan lebih manis aja sih Om. Karena ini action-actionnya juga kayu ya di sini. Actionnya juga selebihnya kayu dengan warna dasar masih orisinil Om. Ini warna apa ya? Warna abu ya. Warna abu. Yang senada berbarengan sama eksterior. Mainin dengan warna coklat. Senada dengan setir sama panel-panel wood lainnya. Terus di sini ada diecast nih Om. Bisa diceritain ini mirip banget loh. Ini diecast-nya skalanya berapa ya ini? Gue gak tahu apa, yang jelas 132an. Ini bikin dari Puncak. Anak-anak Puncak dia juga emang jual beli diecast. Pre-order. Pengerjaan 1 bulan, harganya berapa ya? 3,5-an lah kurang lebih. Lumayan mirip juga meskipun nggak terlalu mirip. Ini terbuat juga bukan dari resin sih Om, dari kayu ya. Triplek itu lah dari kayu. Kalau misalnya bisa dilihat ya, kalau panel AC-nya sendiri emang ini masih analog banget. Masih analog, cuman ini lengkap banget ya arah semburannya. Bahkan mobil sekarang aja kalah nih Om. Betul. Bahkan sekelas SCGC, mohon maaf nyinggung nih. Sekelas SCGC yang sekarang, gue juga user SCGC, tenang. Itu nggak ada. Ada ya emang arah AC-nya tuh ke wiper belakang, ada yang ke kaki, ada yang emang full ke kaki, ada kaki dan dada. Itu lumayan lengkap sekali. Mobil kecil lagi. Mobil kecil, ternyata dia nggak mengacuhkan fungsi dari si kenyamanan di dalam kendaraannya sendiri. Dan ini panelnya pun alhamdulillah masih bermusi Om. Oh iya. Ininya pun masih ngeklik tuh, masih enak. Dalaman juga terbilang orisinil dan terbilang masih fungsinya masih ada. Semuanya masih jalan ya. Termasuk di panel-panel ini pun masih ada. Dan yang jelas mobil 2000-an jangan nanyain layar segala macam. Dan yang unik lagi di dalam sini kalau bisa dilihat ini udah full boneka. Full boneka. Termasuk ini salah satunya nih yang bikin gregetan. Ini ya Allah. Itu imut banget. Karena ini mobil istri yo. Mobil istri. Ini luar terlihat galak, maskulin, dalamnya feminim. Aduh, ya Allah. Banyak banget nih Om koleksi Labubu. Banyak banget nih koleksi Labubu, termasuk depan gak ada. Termasuk tombol-tombol yang aneh-aneh pun kalau kamera boleh dilihat, teman-teman lihat nih ada yang unik-unik. Saya juga gemes nih ngelihatnya. Ini lebih ke style bukan fungsi kayaknya. Kalau ya beginilah kalau mobil para wanita. Saya gak mau ngegubris sih karena kalaupun digubris ya mobil-mobil mama kan suka kayak gitu biasanya tuh. Saya nggak bisa tidur di dalam rumah. Bahaya itu. Bahaya. Undang aja kali ya. Hah? Kita undang aja empunya. Boleh di sini. Karena ini kalau bisa dilihat nih nggak murah sebenarnya. Betul. Karena gue juga sebenarnya kalau ngelihat boneka-bonekanya itu gue nggak tahu harganya berapa ya. Yang jelas tahunya harganya 100.000 gitu kan. Pas giliran
tahu harga terus ngecek Shopee kan lumayan. Wes gak apa-apa kita undang aja. Betul, buat ngejelasin sedikit gimana. Buat sedikit, boleh. Oke, tadi ngomongin aksesoris nih yang udah kelihatan nih di dalam. Kira-kira apa aja nih? Apa aja, betul. Saya jujur gak tahu detailnya, bahkan saya juga aneh nih boneka yang lucu-lucu ini menurut yang punya, tapi saya juga gak paham juga harganya dan jenis-jenisnya. Kita panggil aja istri saya langsung. Boleh. Biar ngejelasin. Silahkan. Sini sayang. Sini. Biar saya juga tahu harga aslinya berapa karena masih abu-abu nih. Udah bagi teman-teman Mokas semuanya biar bisa bantu komen aja kali ya, biar harga aslinya berapa. Karena ngomong ke gua murah ini harganya. Boleh, Mam? Boleh. Dari yang sebelah sini dulu nih. Lucu banget ini Labubu. Kalau yang ini secret, ini Labubu secret nih, paling dicari orang, paling disukai orang. Apanya tuh yang ditanya? Dapatnya di mana? Ini dapat dari Popmart, harganya lumayan. Lumayan tuh berapa? 1,5. 1,5. Iya. Oh, wow. Lumayan beneran. Iya. Dapat engine mounting tadi satu ya. No. Terus ke belakang nih ada Crybaby ya nih ya. Nah ya ini Crybaby juga. Kalau ini dapat di harga 500. 500. Iya. Kalau ini BB3, ini di harga 7,5 apa 800 saya lupa lagi. Oh, gitu. Iya. Kalau ini soalnya ini bukan yang secretnya, Bukan yang secret. tapi ini matanya mata rare. Oh. Nah, mata rare. Aku nggak tahu tuh mata rare apa tuh. Nah Ini kalau ini Tike namanya, dia harganya 2,5 apa 300 gitu ya. Oh, 1.000 kan? Iya. Bukan itu. Lanjut. Kalau ini Lila. Lila tuh. Iya, yang ini nih. Oh, Lila, iya. Ini harganya tuh 200-an kalau nggak salah. Iya 200-an deh kalau nggak salah. Nah kalau ini BB3, yang ini super secret. Super secret. Harganya lumayan. Lumayan. Iya karena ini super secret, matanya mata Sanko. Kalau kolektor dia tahu harga matanya ini mata Sanko dan paling lumayan harganya. Lumayannya berapa nih? 2,5 juta. Wow. 2,5 juta. Ini Labubu lagi. Ah iya itu Labubu lagi. Jadi saya nggak hitungin harga semua nih. Ini harganya 1,2 kalau nggak salah ya 1,2. Iya. Secret juga atau? Ya lumayan ini. Lumayan. Secret. Lumayan secret. Terus kan ini kan ya yang luar modif suami, terus interior kan nih kalau lihat dari pernik-perniknya Mbak, nih dapat idenya tuh apa? Dari mana? Karena dia itu kan ceria, jadi harus sesuai namanya ceria. Jadi biar ceria aja biar gitu ceria. Orang yang lihat ceria dari anak kecil sampai dewasa ceria. Jarang banget kan mobil-mobil yang lucu kayak gini ya, bikin seneng orang yang lihat aja gitu. Betul. Jadi aku tempelin apa kayak boneka-boneka ya, biar makin ceria aja sesuai namanya ceria. Oh, jadi tahu. Jatah. Udah kebongkar semuanya ya. Setidaknya sekarang udah tahu nih harga aksesorisnya berapa. Enggak murah. Berarti selepas ini Papa bisa pasang boneka. Enggak ada. Oke, sip. Akhirnya ketahuan juga. Kalau bukan karena interview kita hari ini bareng Mokas, gak bakal saya tahu. Karena ternyata juga ada harganya. Oke, kalau gitu penasaran juga sih gimana sih rasanya mobil kecil gini di jalan. Jalan boleh? Ya kecil, terus imut banget. Rasanya kayak apa? Langsung kita cobain. Kita tes drive aja. Ini kalau di jalan menarik perhatian banget ya. Udah jarang. Di tos yang seru tuh. Pengalaman pas jalan ke Karawang, libur kemarin Lebaran, waktu pengen mancing. Itu ada mobil, pokoknya tanda-tandanya mobil yang emang mau memperhatiin ini mobil itu salah satunya dia pasti jalan pelan, ngikutin di belakang dan gak nyalip. Nah itu tuh, singkat cerita dia tuh ngeliatin mulu, mepetin mulu di pinggir, kata gua apaan, gak taunya yang tadinya dia sembunyi-sembunyi ngevideoin, itu mobil jasa marga loh. Mobil jasa marga? Yang tadinya dia sembunyi-sembunyi buat ngevideoin, akhirnya sampai buka kaca, dia sendiri nyetir ngevideoin, Pak izin video, bonggo boleh. Dia ngevideoin, nyalip ke depan, jalan dia langsung. Jadi salah satu perhatian kayak gitu. Banyak juga kalau yang udah ketemu di jalan, terus tahu IG-nya, dia pasti nge-tag. Itu tadi salah satu apa ya, story unik tuh.
selain histori unik di jalan ketemu sama orang apalagi yang udah hafal, Iya. ada juga yang sengaja di jalan nanya, nyetop, bahkan di tol, bukan jalan biasa dulu, bahkan di tol nyetopin mobil, ini nanya mobil apa, terus tukar nomor HP ataupun tukar IG-nya. Dan itu dia lanjut lagi tuh, ada yang nge-DM terus buat nyari referensi, ada yang emang nanyain harga ini mobil berapa. Ya gue sih sebenarnya orangnya welcome ya, yang penting ada orang yang sama-sama tertarik untuk melestarikan gitu, dan gue support. Ini enak ya Om, koplingnya nggak terlalu berat. Enak, setelan buat bini sih yang jelas. Oh iya, pantes. Koplingnya enteng. Buat cover. Tapi kalau nguji rem jangan hanya nguji rem dadakan ya. Betul, yang nggak ada ABS sama EBD juga, aduh. Bukan. Harus benar-benar lebih fokus aja, jangan kalau pas lagi ngebut pun ya jangan sampai rem mendadak kan. Ya pasti ngelos sih, bener. Tapi so far segini enak kok. Segini enak sih. Kalau Om Aris dengar tuh suara mesinnya tuh putarannya masih halus. renyah, renyah. Kaki-kaki juga lumayan. Kaki juga enak nih, meskipun ini ya tadi per-per udah diganti. Oh enak sih Om. Enak sih. Buat ya kalau buat harian apalagi ya. Tapi di depan udah dis kan ini mobil ini? Udah dis. Udah. Belakang masih tromol lah ya, normal lah. Tapi dis juga nggak segede ini Om, nggak segede telapak tangan kita disnya. Kayak lebih kayak ini kali ya, disc brake motor ya? Lebih gede sedikit, tapi yang ini ya, yang kayak udah modifikannya tuh yang di sini. Oh, yang dia. Oh iya, aman lah buat meskipun nggak terlalu tinggi ya ground clearance-nya juga lewat polisi door masih aman lah. Aman. Utamanya yang polisi door perumahan lah, yang runcing-runcing. Betul. Banget. Waktu ngangkat berapa Om ini Om? Ini ngangkat gua 42. 42? 43,5 lah sama towing lah ya. Oke. 43,5 sama towing. Bangun udah habis berapa Om? Bangun kalau total mungkin 50.000 lebih kayaknya. Udah sampai satu harga mobilnya sendiri ya? Iya betul, 50.000 lebih. Karena apa? Barangnya sendiri kalau dari gua pribadi kan gua pengennya yang orisinal. Agak susah. Kalaupun mau pakai aftermarket barang yang lain, jenis lain, ya harus ada robahan kan. Ini aja gua pakai kondensor universal. Sasis gua ada yang dibelah ini. Oh ya? Tengahnya tuh ada yang didukan yang bawaan dari kondensor si cerianya, ada yang dicowak, copotin sasis tengahnya. Terus bempernya juga bemper yang nongol ke dalam buat penguncian, terpaksa tak potong ya kan? Dipapas sedikit karena mentok. Ya wes resiko. Cuman ya kalau orang baru ya bawa mobil ini emang harus ini aja ya, adaptasi. Karena kaki ya, karena sempit banget nih pakai sepatu lebar, rem, kopling, gas tuh jaraknya deket banget. Dari gas ke kopling tuh sejari tangan dewasa lah. Kurang lebih segini, sejari tangan dewasa, jaraknya itu dari ujung ya, dari ujung kopling ujungnya tuh sejari. Persis sejari. Bener. Karena gue pernah ukur Om. Tadinya gue mau pakai yang biasa aftermarket kan yang ada dia agak lebar tuh. Iya. Gua mikir yang ada karetnya gitu. Yang ada karetnya benar, ada karetnya tuh yang variasi. Gue mikir lagi segini aja udah sempit. Apalagi gua robah gitu kan. Dengan pengen lebih enak tampilannya lebih enak. Kayaknya enggak deh. Lebih lebar juga ini di kaki juga sempit banget kan. Lebih sempit banget. Gas ini perlu pembiasaan sama ya satu lagi nih. Setirnya emang agak jauh tapi jadinya ya. Agak jauh. Gitu. Tapi ini juga sebenarnya baru Om, baru gua pasang bracket adaptor. ala JDM ini lah, adaptor ini. Karena salah satunya kadang istri juga mengeluhkan posisinya tuh ini masih agak berat. Karena ini kan gua pakai EPS Agia ya. Oh iya, gua power juga steering nggak terlalu ngeh. Entah emang power steeringnya udah problem atau modulnya atau apa yang jelas. Yang jelas kata bini gua juga kalau sekali tuh kadang berat. Gue mikir nih gimana caranya biar agak enteng, mungkin ditambahin adaptor ini nih biar lebih jauh ya. Betul. Lebih jauh yang harusnya bisa lebih enteng gitu kan. Kalau orang mau mulai nih Daihatsu Ceria, yang harus diperhatiin apa tuh? Salah satunya kalau untuk pemula yang mau ngangkat atau enggak mau ngebangun atau enggak ya mau ngangkat dulu deh ya sebelum ngebangun ya. Ngangkat utamain lebih banyak mending yang sehat di mesinnya aja. Kalau untuk perentelan kecil seperti kaki-kaki, seperti AC itu gampang ngikutin. Yang penting punya sehat di mesinnya aja dulu. Karena kan sebenarnya mobil-mobil lama termasuk dari Ceria itu nggak terlalu banyak komponen elektrikal ya. Betul. Harusnya ya permasalahan lo
mesin satu, kedua kopling, ketiga servis lainnya untuk penunjang mesin apa karbu udah beres. Karbu, iya. Fokusnya paling itu aja tuh. Temperatur. Udah, itu aja. Jadi radiator harus sehat juga ya. Radiator sehat. Wih, nggak nyangka Mas, mobilnya ternyata bener enak. Enak. Iya. Alhamdulillah. Kecil-kecil cabai rawit beneran. Cuman ya tadi ya, kalau misalnya mau punya mobil ini, ngerawatnya emang harus sabar. Harus sabar. Betul. Sabar, keuangan juga harus sabar berarti. Betul. Nyari partnya pun kalau mau distandarin lagi urusinnya harus sabar. Harus sabar, karena jarang ya di Indonesia ya, lebih banyak dari Dari Malaysia. Malaysia untuk spare part. Oke, itu tadi review kita soal Daihatsu Ceria yang viral banget. Bisa ditemuin di FYP TikTok ataupun Instagram. Nah, kalau mau tahu update-nya, bisa lihat di mana, Mas? Bisa lihat di Instagram atas nama Cio_02 atau enggak di Facebook, Instagram, dan TikTok atas nama Pentika Astini. Selanjutnya, kalau kalian mau lihat mobil-mobil modifikasi yang keren-keren banget, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi channel OLX Indonesia. Like juga, komen, dan share video ini biar teman-teman kalian kalau mau modifikasi referensinya yang cakep-cakep bisa langsung tahu. Tunggu dulu, belum selesai. Mas, kata-kata hari ini buat yang mau modifikasi mobil. Kata-kata hari ini adalah sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Tapi kalau ada duit, terima kasih.